Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Debat Capres yang barusan ini seru banget. Momen kehadiran Ganjar dan Mahfud selalu menarik sejak debat pertama. Kejutan kostum mereka saat debat pertama dan debat kedua membuat publik menunggu kejutan barunya. Dan, di debat ketiga ini mereka benar-benar memberikan kejutan yang tidak mengecewakan. Bahkan, sama sekali di luar dugaan siapapun. Siapa yang mengira mereka akan menggunakan kostum yang out of the box? Bukan cuma kostum standar, pakaian berwarna atau bermotif tertentu. Tapi, kostum Top Gun milik Tom Cruise diadaptasi menjadi Top Gun ala Ganjar Mahfud. Memang pas, ditunjang postur Ganjar yang cukup pas dimiripkan dengan Tom Cruise. Sembako melimpah, harga murah. Lanjut Gan! Pastinya, kostum ini sesuai dengan tema debat ketiga ini. Tonan sudah pernah bilang bahwa gimiknya Ganjar Mahfud selalu ada isiannya. Bukan asal gimik kosong yang cuma mengecoh rakyat. Tidak seperti gimik gemoy yang disengaja untuk menyembunyikan kelemahan Prabowo. Sedangkan gimik Ganjar justru memperkuat karakter dasarnya yang sudah ada. Jadi, bukan dibuat-buat, tapi sudah ada karakternya dan cuma diperkuat saja. Yaitu, karakter ksatria dan pendekar. Karakter pembela kemanusiaan, bukan pelanggar hak asasi manusia. Karakter Ganjar memang kuat. Ganjarlah calon pemimpin sejati. Itu sebabnya Tonan tidak heran kalau Prabowo berulang-ulang bilang setuju atau sependapat dengan Ganjar. Makanya, dulu Prabowo kepengen berpasangan dengan Ganjar. Bahkan, Jokowi pun bersikeras untuk menduetkan mereka. Tapi, jalan sejarah mengarah ke tujuan lain. Takdir membuat Ganjar berpasangan dengan Mahfud. Takdir memang benar, tepat, dan indah. Inilah duet pemimpin sejati untuk mengawal Indonesia Raya. Inilah duet pemimpin andalan untuk mewujudkan Indonesia unggul. Ganjar Mahfud adalah duet pemimpin yang ditakdirkan untuk mempercepat kemajuan Indonesia yang lebih baik. Debat pun berjalan semakin menarik, apalagi ketika Anies bertanya kepada Ganjar mengenai besarnya nilai yang diberikan oleh Ganjar kepada kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaan Anies diawali dengan mengungkit penilaian Ganjar sebelumnya. Ganjar pernah ditanya mengenai nilai untuk sektor hukum. Sebelum ada skandal Mahkamah Keluarga, Ganjar menilai sektor hukum Indonesia di kisaran angka 7. Tapi, merosot menjadi 5 karena adanya politisasi yudisial di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam debat ketiga ini, Ganjar diingatkan mengenai nilai 5 untuk sektor hukum itu. Bagaimana nilai untuk kinerja Kementerian Pertahanan? Sama, 5 juga, jawab Ganjar dengan tegas. Sontak penonton menjadi riuh. Semua terkesima dengan jawaban Ganjar yang tanpa tedeng aling-aling. Menurut Tonan, Ganjar tepat sekali memberikan nilai 5 juga untuk Kemenhan.
Hal ini karena tidak jelasnya visi dan strategi pertahanan Prabowo dan adanya anggaran-anggaran yang tidak jelas. Menurut Ganjar, banyak pengadaan alutsista atau alat utama sistem pertahanan di Kementerian Pertahanan yang tak sesuai dengan kebutuhan ketiga matra di TNI. Pak, kalau kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Itu kata seorang prajurit TNI yang disampaikan oleh Ganjar. Dalam debat kali ini, Prabowo memang kedodoran justru di sektor yang dikuasainya. Memang susah kalau bicara data. Tidak bisa data dibantah dengan serangan personal dan gimmick belaka. Prabowo yang tampak kewalahan membuat tim suksesnya tegang. Mereka ikut kelabakan dan panik. Dan lagi-lagi mereka bikin aksi blunder yang tertangkap kamera penonton. Di debat pertama, Gibran mengompori pendukungnya untuk bersorak-sorai ketika debat berlangsung. Di debat kedua ini tiba-tiba Grace Natali dan kawan-kawan menyerbu moderator. Rupanya mereka tidak tahan melihat Prabowo kehilangan konsentrasi. Sebelumnya ada analisa pakar mengenai debat pertama. Pada saat itu, penampilan Prabowo mengindikasikan ada masalah dengan kemampuan executive function. Akibatnya, menurut analisa tersebut, artikulasi ucapan Prabowo jadi terhambat karena kemampuan berpikirnya menurun. Semakin terungkapnya kelemahan Prabowo membuat barisan PSI kalap. Mereka merasa bisa mengatur moderator, lantas mengkambing hitamkan keriuhan di barisan pendukung. Padahal, barisan pendukung Prabowo juga sama berisiknya. Dan, jangan lupa, Gibran sendiri yang memulai untuk memberi komando sorak-sorai pada saat debat pertama berlangsung. Jadi, cuma Gibran yang boleh? Apakah karena Gibran punya privilege? Apakah pendukung Prabowo juga punya privilege untuk bikin gaduh? Kepongahan PSI tidak berhenti saat debat saja. Di media sosial beredar video pendukung Prabowo meneriakkan makian kepada Anies. Olala, elit PSI malah mengadu domba pendukung Anies dengan pendukung Ganjar. Elit PSI di medsos itu malah mengkambing hitamkan pendukung Ganjar. Padahal jelas di videonya terlihat interaksi orang-orang berbaju biru di sumber teriakan tersebut. Cara-cara culas mengadu domba, memecah belah, dan playing victim seolah menjadi ciri khas PSI. Rupanya itu lagi yang jadi senjata andalan mereka setelah kekalahan telak Prabowo. Ganjar memang tampil maksimal. Menjelang akhir debat, Ganjar menegaskan pandangannya terkait dengan tingkat utang luar negeri Indonesia. No utang, no usang. Kata kunci yang tegas dan gamblang. Menurut Ganjar, utang bisa mematikan. Ganjar mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati jika ingin berhutang. Terutama, utang untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko tinggi. Pasalnya, utang jenis ini telah membuat banyak negara bangkrut. Namun, tidak cuma itu, Ganjar pun menyinggung soal penguatan industri pertahanan dan pengadaan alutsista di dalam negeri. Industri di dalam negeri harus dikuatkan, kita harus tingkatkan potensi di dalam negeri. No utang, no usang. Keren ya Mas Ganjar. Tapi, Tonan juga mau bertanya, bagaimana dengan capres yang sudah usang dan berutang sejarah kelam?